Nggak semua keberuntungan itu datang tanpa harga. Kadang, sesuatu yang kelihatannya indah di awal bisa berubah jadi mimpi buruk. Ini cerita tentang seorang mahasiswi bernama Andini, cewek asal Bali yang dapat beasiswa kuliah di Jakarta. Awalnya semua terlihat sempurna, tapi siapa sangka apartemen tempat tinggalnya malah menyimpan sesuatu yang bikin bulu kuduk berdiri setiap malam. Sebelum menonton kisah Andini, lihat opening ini. Andini itu tipe cewek yang kalem, pintar, dan gak neko-neko. Latar belakang keluarganya sederhana. Orang tuanya cuma petani biasa di Gianyar. Makanya waktu dia keterima di universitas ternama di Jakarta lewat jalur beasiswa, keluarganya bangga banget. Mereka patungan buat bantuin Andini pindahan dan nyari tempat tinggal yang aman dan terjangkau. Pilihan akhirnya jatuh ke sebuah apartemen tua di kawasan Jakarta Selatan. Apartemen itu sebenarnya cukup strategis dekat kampus dan gak jauh dari halte Transjakarta. Tapi karena bangunannya udah agak lama, harganya jauh lebih murah dibanding apartemen baru lainnya. Andini dapat unit 2 kamar di lantai 7. Katanya sih, lantai 7 itu yang paling sepi karena jarang ada yang mau tinggal di sana. Tapi waktu itu Andini gak mikir aneh-aneh. Yang penting bisa tidur, mandi, dan ngerjain tugas. Begitu masuk ke unitnya, suasananya agak aneh. Sunyi banget, bahkan suara dari luar hampir gak kedengeran. Kamar itu kosong, cuman ada AC tua yang kadang bunyinya berisik dan tirai yang udah agak kusam. Tapi yang bikin Andini agak heran, di setiap daun pintu, mulai dari pintu masuk kamar sampai kamar mandi, tertempel selembar kertas merah bertuliskan huruf Cina. Dia sempat foto dan kirim ke grup keluarga, nanya itu artinya apa. Ibunya cuman bilang, mungkin itu semacam jimat pelindung. Jangan dicabut dulu ya, Nduk, pesan ibunya lewat voice note. Tapi karena Andini nggak ngerti maksudnya, dia pun membiarkan saja. Lagi pula, dia nggak mau mikir macam-macam. Waktu itu yang ada di kepalanya cuma kuliah, adaptasi, dan cari teman baru. 7 hari pertama hidupnya berjalan normal. Dia mulai terbiasa dengan ritme Jakarta yang cepat, tugas kuliah yang numpuk, dan kebisingan kota. Tapi di apartemennya sendiri, Andini bisa ngerasain ketenangan yang agak janggal. Bukan damai, tapi terlalu sunyi. Bahkan dia sering merasa seolah-olah ada yang ngeliatin dari balik tirai kamar padahal gak ada siapa-siapa. Setiap malam, suara dari lantai atas sering terdengar seperti orang geser furnitur. Tapi anehnya, lantai atas itu gak dihuni. Satpam bilang unit itu kosong sejak 2 tahun lalu. Andini mulai ngerasa merinding tiap malam, tapi dia masih bisa tahan. Mungkin cuman suara dari unit sebelah, pikirnya. Tapi deep down, hatinya mulai gak tenang. Teman-teman kuliahnya sering cerita soal apartemen horor di Jakarta. Tapi Andini gak pernah sangka dia bakal ngalamin sendiri. Dan jujur aja, waktu itu dia belum tahu bahwa hidupnya bakal berubah total cuma gara-gara satu keputusan kecil yang kelihatan sepele. Satu sore saat pulang kuliah, Andini lagi beberes. Dia ngelap kaca, nyapu, dan ganti spray. Tapi waktu dia lihat lagi kertas merah bertulisan Cina yang menempel di pintu, dia ngerasa itu mengganggu estetika ruangan. Warnanya pudar dan robek sedikit. Aduh, ngapain sih ditempel beginian? Gumamnya. Tanpa pikir panjang, dia cabut semua kertas itu, satu persatu. Dari pintu utama, pintu kamar, sampai pintu kamar mandi. Waktu dia cabut kertas terakhir, tiba-tiba angin berembus kencang dari arah jendela. Padahal jendela tertutup rapat. Tirai berkibar, dan AC mendadak mati sendiri. Andini berdiri kaku. Napasnya terasa berat, dan bulu kuduk di tangannya berdiri semua. Tapi dia masih coba positive thinking. Mungkin listriknya ngedrop, katanya dalam hati. Malam itu dia tidur lebih cepat dari biasanya. Tapi saat dia mulai memejamkan mata, suara keran air menetes mulai terdengar. Padahal dia udah pastikan semuanya mati. Ketika dia berdiri dan buka pintu kamar mandi, air dari keran wastafel mengalir sendiri.
Dinginnya air seolah menusuk telapak tangannya saat dia mencoba mematikan. Dia kembali ke tempat tidur, narik selimut sampai ke dagu. Tapi dia nggak bisa tidur. Ada rasa was-was yang nggak bisa dijelasin. Jantungnya berdebar dan hawa kamar terasa lebih dingin dari biasanya. Seperti ada yang hadir tapi nggak terlihat. Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak tinggal di sana, Andini sadar. Apartemen lantai 7 ini bukan tempat tinggal biasa. 7 hari pertama tinggal di apartemen itu memang terasa tenang. Tapi semua berubah sejak Andini mencabut kertas merah bertulisan Cina yang nempel di tiap pintu. Sejak saat itu, ada sesuatu yang mulai terasa beda. Suasana kamar yang sebelumnya cuma sepi, sekarang jadi terasa asing. Seolah-olah ada yang gak suka dengan keputusannya hari itu. Andini gak langsung sadar apa yang salah, tapi tanda-tandanya makin jelas. Malam kedua setelah kertas itu dilepas, dia kebangun tengah malam karena suara televisi nyala sendiri. Padahal remote-nya ada di meja, jauh dari tempat tidur. Televisinya nyala, volume tinggi, tapi nggak ada gambar. Cuma semacam suara dengung, kayak stasiun kosong yang lupa dimatiin. Dengan jantung berdebar, Andini bangun dan matiin televisinya. Tapi pas dia balik badan, dia lihat bayangan hitam di sudut ruang tamu. Gak jelas tapi tinggi, berdiri diam. Dan sebelum dia sempat pastiin, bayangan itu udah lenyap. Kayak gak pernah ada. Andini pikir mungkin cuma halusinasi karena ngantuk, tapi hatinya bilang itu nyata. Pagi harinya, dia coba tanya-tanya ke petugas kebersihan di lobi apartemen. Dengan suara pelan, ibu paruh baya itu cuma bilang, "Jangan ganggu apa yang bukan milikmu, nak." Ucapannya singkat, tapi cukup bikin Andini diam membeku. Dia nggak berani nanya lebih jauh. Rasanya semakin dia gali, semakin banyak hal yang lebih baik nggak dia ketahui. Sejak itu, Andini jadi lebih sensitif sama suara-suara di malam hari. Keran air nyala sendiri, suara ketukan dari dalam lemari, bahkan langkah kaki di lorong depan pintu. Semua datang silih berganti. Tapi yang paling bikin dia takut adalah suara perempuan ketawa lirih yang muncul dari arah kamar mandi. Awalnya pelan, kayak bisikan. Lama-lama jelas, dan makin sering terdengar menjelang jam 3 pagi. Andini mulai susah tidur. Mata panda muncul, tugas-tugas kuliah numpuk. Dia mulai sering telat ke kampus dan jadi gampang marah. Teman-teman kuliahnya heran, karena Andini yang biasanya ceria dan rajin, sekarang jadi pendiam dan mudah tersulut emosi. Tapi dia nggak tahu harus cerita ke siapa. Nggak ada keluarga di Jakarta, dan dia belum punya teman dekat. Akhirnya dia nekat cerita ke temannya yang baru dikenal seminggu lalu, Anissa. Cewek asli Depok, satu jurusan juga. Waktu dengar cerita Andini, Anissa awalnya ketawa. "Paling lo kecapean, Din," katanya. Tapi karena Andini maksa, Anissa setuju nginep semalam di apartemennya. Buat ngebuktiin, apakah yang dialami Andini itu nyata, atau cuman halusinasi karena stres. Malam itu mereka berdua nonton film bareng, nyemil, dan ngobrol sambil ketawa-ketawa. Suasana agak mencair. Tapi jam menunjukkan pukul 3 dan semuanya mulai berubah. Lampu kamar mulai kedap-kedip. Televisi nyala sendiri, padahal mereka lagi nggak nonton. Dan suara tawa lirih dari arah kamar mandi terdengar lagi. Kali ini, jauh lebih jelas dan lebih dekat. Anissa langsung pucat. Dia pegang tangan Andini erat-erat. "Lo denger itu kan?" bisiknya dengan suara gemetar. Andini gak jawab. Dia cuma mengangguk perlahan. Matanya tak lepas dari pintu kamar mandi yang tertutup. Tapi dari celah bawah pintu, tampak bayangan kaki berdiri diam. Tanpa suara, tanpa gerakan. Lalu suara ketukan muncul dari balik pintu masuk apartemen. Pelan tapi teratur. Dan yang bikin makin aneh, saat Andini mengintip dari lubang pintu,
Nggak ada siapa-siapa di luar. Lorong lantai 7 kosong total, hening. Tapi ketukan masih terus terdengar, seperti menantang untuk dibuka. Andini dan Anissa saling pandang. Mereka tahu, ada sesuatu di apartemen itu. Sesuatu yang marah, karena Andini mencabut pelindung di pintu-pintu itu. Dan sayangnya, semua baru saja dimulai. Sejak malam itu, suasana di apartemen Andini benar-benar berubah. Bukan cuma suara ketukan atau tawa lirih, tapi sekarang gangguannya makin berani. Setiap malam, ada saja kejadian aneh yang bikin bulu kuduk berdiri. Kadang, televisi tiba-tiba menyala menampilkan saluran kosong, keran air memuncrat sendiri, atau lampu yang mati hidup sendiri meski saklarnya nggak disentuh siapa-siapa. Andini mulai kehilangan kontrol. Tidur cuma 2-3 jam per malam, itu pun dengan lampu menyala terang. Dia jadi sering nangis sendiri di kamar, merasa nggak aman bahkan saat siang hari. Suara langkah kaki di lorong, ketukan dari dalam lemari, dan bayangan yang melintas di sudut mata mulai jadi makanan sehari-hari. Tapi yang paling bikin dia takut adalah suara perempuan tertawa pelan di pojok kamar mandi. Anissa yang awalnya skeptis sekarang mulai percaya. Bahkan, sejak dia nginep semalam di apartemen itu, dia sendiri ngalamin hal yang serupa. Di kamar kosannya dia mulai kebangun tengah malam karena mimpi buruk yang aneh. Dalam mimpinya, dia selalu dikejar sosok perempuan berbaju putih dengan rambut panjang menutupi wajah. Suaranya pelan, tapi menusuk, dan selalu bilang, "Jangan ikut campur." Malam berikutnya mereka berdua sepakat untuk nginep bareng lagi. Tapi kali ini, bukan untuk buktiin apa-apa. Mereka cuma butuh ditemani, biar nggak gila sendiri. Tapi ternyata kehadiran Anissa justru bikin gangguannya makin parah. Tepat jam 3 pagi, suara tangisan terdengar dari kamar mandi. Lalu terdengar suara pintu digedor keras. Padahal mereka berdua sedang duduk di ruang tamu. Dan yang aneh, suara itu datang dari dalam kamar Andini sendiri. Ketika Anissa mencoba membuka pintu kamar itu, tiba-tiba lampu seluruh ruangan padam. Gelap total. Hanya suara napas mereka berdua yang terdengar. Lalu ada bisikan di antara gelap itu. "Kamu nggak seharusnya di sini." Bisikan itu pelan tapi jelas, seolah ada seseorang yang berdiri tepat di belakang telinga mereka. Anissa jerit sekuat tenaga, dan lampu langsung kembali menyala. Tapi saat itu, cermin di dekat pintu masuk pecah dengan sendirinya. Andini jatuh terduduk, wajahnya pucat. Sementara Anissa langsung keluar dari apartemen dan gak mau balik lagi. Dia bilang, "Din, maaf, gue gak bisa bantu lo, ini udah gak wajar." Sejak saat itu, Andini sendirian lagi. Dan yang lebih parah, sejak malam itu, makhluk itu mulai masuk ke dalam mimpinya. Selalu sama, sosok perempuan yang sama, rambut panjang, wajahnya gak kelihatan, dan suara tawanya makin nyata setiap kali Andini tertidur. Kini Andini hidup dalam dua dunia yang saling tumpang tindih. Di dunia nyata, dia harus menghadapi tekanan kuliah dan hidup sendiri di kota besar. Tapi di dunia mimpinya, dia dikejar-kejar oleh sesuatu yang tidak kelihatan, tapi bisa dirasakan. Sesuatu yang mungkin tinggal bersama dia di dalam apartemen lantai 7 itu. Dan setiap malam, bayangan itu semakin dekat, semakin nyata, dan seolah menunggu sesuatu. Setelah Anissa memutuskan untuk tidak pernah kembali, Andini benar-benar sendirian. Dia nggak tahu harus cerita ke siapa lagi. Semua temannya di kampus belum cukup dekat, dan dia juga takut dianggap aneh. Bahkan dosen pembimbingnya mulai menegur karena tugas-tugasnya sering telat. Tapi bagaimana dia bisa fokus kalau setiap malam dia nggak bisa tidur dan dihantui oleh sesuatu yang dia sendiri nggak ngerti?
Hari-hari Andini jadi seperti mimpi buruk yang gak ada ujungnya. Setiap pulang kuliah, dia harus menguatkan diri untuk membuka pintu apartemennya sendiri. Tangannya gemetar tiap kali memutar gagang pintu, karena entah kenapa, hawa dingin dan rasa was-was langsung menyambutnya begitu. Dia melangkah masuk. Seperti ada mata yang selalu memperhatikannya dari sudut gelap kamar. Suara-suara itu makin sering muncul. Kadang ada yang memanggil namanya pelan dari arah dapur. Andini. Begitu lembut, tapi sangat mengganggu. Kadang dia menemukan jejak kaki basah di lantai, padahal dia nggak habis mandi. Pernah juga pagi-pagi, semua isi kulkasnya berantakan, seperti habis dijungkir balikkan seseorang. Tapi pintu dan jendela selalu terkunci. Nggak ada tanda-tanda orang masuk. Puncaknya adalah malam ketika dia bermimpi dirinya berada di lorong apartemennya sendiri. Semua pintu di lorong itu tertutup, kecuali satu. Pintu unitnya. Di sana, berdiri sosok perempuan, berambut panjang yang menunduk dan menangis. Tapi saat Andini mencoba mendekat, perempuan itu tiba-tiba mendongak. Matanya kosong, mulutnya menganga sangat lebar hingga tak masuk akal. Lalu dia tertawa. Tawa yang sama, seperti yang sering terdengar dari kamar mandi. Andini terbangun sambil menjerit, keringat membasahi tubuhnya. Tapi yang paling bikin dia panik adalah bekas tangan hitam di lehernya, seperti ada yang mencekik dia dalam tidur. Tangannya gemetar saat melihat bayangan dirinya di cermin. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan dia hampir gak mengenali dirinya sendiri. Seolah-olah sesuatu di apartemen itu sedang menggerogoti jiwanya perlahan-lahan. Dia coba menghubungi orang tuanya di Bali lewat telepon. Suaranya bergetar saat bercerita, tapi ibunya hanya bisa menangis dan menyuruh Andini rajin berdoa. Ayahnya bahkan menyarankan untuk balik ke Bali dan tinggal dulu di rumah nenek. Tapi Andini masih menolak. Dia nggak mau beasiswanya lepas begitu saja. Dia masih berusaha kuat. Tapi setiap malam, kekuatannya terkikis sedikit demi sedikit. Tanpa Anissa, tanpa keluarga, dan tanpa bantuan siapapun, Andini harus menghadapi semua ini sendiri. Setiap langkah di apartemennya seperti jalan di atas bara. Dan setiap malam, sosok perempuan itu semakin nyata. Dia bukan sekadar mimpi, dia adalah sesuatu yang benar-benar ada. Dan kini dia seperti ingin tinggal bersama Andini selamanya. Sejak malam itu, Andini seperti kehilangan arah. Dia mulai susah membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Kadang dia bangun pagi dengan tubuh penuh lebam-lebam tanpa tahu penyebabnya. Kadang dia merasa sedang berbicara dengan seseorang di kamar, tapi saat sadar, dia sendirian. Wajahnya makin pucat, lingkaran hitam di bawah matanya makin jelas. Nafasnya pendek, dia mulai terlihat seperti orang yang hidup dalam bayang-bayang. Suatu hari saat pulang kuliah, Andini menemukan pintu apartemennya terbuka sedikit. Jantungnya langsung berdegup kencang. Tapi saat dia masuk, semua barang di dalam ruangan tertata rapi. Tidak ada tanda-tanda perampokan, tapi ada yang berubah. Ada bau dupa yang samar. Dan di atas meja, dia menemukan secarik kertas merah yang mirip dengan yang dulu dia buang. Tulisannya dalam huruf Cina, kertasnya berbau aneh, dan warnanya seperti baru ditulis. Andini langsung panik. Dia yakin tidak ada yang punya salinan kunci apartemen itu selain dirinya. Tapi siapa yang bisa masuk dan meletakkan kertas itu di meja? Sejak saat itu, dia merasa ada yang mengikuti. Bukan hanya saat di rumah, tapi juga saat dia di kampus. Dia sering menoleh ke belakang, merasa seperti diawasi. Dan anehnya, bayangan hitam itu mulai muncul bahkan saat dia di luar apartemen. Di cermin toilet kampus, di kaca jendela bus, bahkan di layar ponselnya saat sedang selfie. Dia berusaha cerita lagi ke Anissa lewat chat. Tapi Anissa hanya menjawab singkat, "Maaf Din, gue udah bilang jangan ganggu tempat itu. Lu buang sesuatu yang seharusnya nggak lo sentuh." Andini merasa ditinggalkan.
Dia juga mulai dijauhi teman-teman di kampus karena sering terlihat murung, melamun, bahkan pernah pingsan saat presentasi. Semua mulai berpikir Andini punya masalah mental, padahal kenyataannya jauh lebih gelap dari itu. Malam itu, Andini mencoba menghidupkan YouTube untuk dengar bacaan doa agar lebih tenang. Tapi anehnya, setiap dia menyalakan video zikir atau doa, videonya berhenti sendiri. Lalu muncul iklan atau video acak, dan satu kali muncul potongan video perempuan menangis dalam gelap. Videonya cuma 10 detik, tapi wajah perempuan itu mirip sekali dengan sosok yang sering muncul di mimpinya. Andini langsung matikan laptop dan menangis sambil menutup telinganya. Besoknya, dia memutuskan pergi ke rumah sakit untuk konseling. Tapi saat duduk di ruang tunggu, dia kembali melihat bayangan hitam di cermin lift. Saat masuk ke ruang dokter, dia bahkan hampir menangis karena mendengar suara ketawa yang familiar. Padahal ruangan itu sunyi. Dokternya menatap dia dengan cemas, lalu menyarankan untuk istirahat panjang dan kembali ke keluarganya. Tapi Andini hanya bisa senyum hambar. Dia tahu, masalah ini bukan sekadar stres biasa. Malam itu hujan turun deras di Jakarta. Petir sesekali menyambar langit, menimbulkan kilatan cahaya yang menerangi kamar Andini sekejap-sekejap. Dia duduk di pojok tempat tidurnya, memeluk lutut, sambil berusaha membaca ayat-ayat doa dari layar ponselnya. Tapi jari-jarinya gemetar, bibirnya komat-kamit, dan matanya terus mengarah ke arah kamar mandi. Di sanalah, suara tangisan itu kembali terdengar, lirih dan panjang, seperti orang yang meratapi sesuatu dari masa lalu. Andini mencoba menutup telinga, tapi suara itu terus masuk ke pikirannya. Tangisan berubah menjadi rintihan, dan rintihan berubah menjadi tawa. Tawa yang menusuk telinga dan membuat bulu kuduknya berdiri. Lalu tiba-tiba, pintu kamar mandi terbuka perlahan. Tidak ada angin, tidak ada orang, tapi pintu itu bergeser sendiri dengan derit pelan. Seperti sengaja ingin memperlihatkan siapa yang ada di dalam. Perempuan itu berdiri di sana. Rambut panjangnya basah kuyup menempel di wajah pucatnya. Gaunnya kotor, compang-camping, matanya kosong. Tapi kali ini, dia nggak hanya diam. Dia melangkah keluar dari kamar mandi perlahan. Kakinya menimbulkan suara basah di lantai. Andini membeku. Dia nggak bisa teriak, nggak bisa lari. Bahkan dia merasa seperti tubuhnya tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Nafasnya tercekat. Sosok itu berjalan mendekat, lalu berlutut di depan Andini. Wajahnya kini hanya beberapa senti dari wajah Andini. Dan tanpa bicara sepatah kata pun, dia tersenyum. Lalu membuka mulutnya lebar-lebar. Dari dalam mulutnya, keluar suara-suara aneh. Seperti tangisan bayi, jeritan wanita, dan desahan nafas terakhir seseorang. Andini menjerit sekuat tenaga. Lalu semuanya gelap. Ketika dia sadar, dia sudah terbaring di ruang rumah sakit. Kepalanya berat, tubuhnya lemas, dan matanya bengkak. Di sebelah ranjang, ibunya duduk sambil menggenggam tangan Andini erat. Ayahnya berdiri tak jauh, matanya merah karena menangis. Mereka langsung terbang dari Bali ke Jakarta setelah mendapat kabar dari pengelola apartemen. Andini ditemukan pingsan di lantai, dengan tubuh gemetar dan mata melotot seperti habis melihat kematian. Dokter bilang Andini mengalami kelelahan mental yang sangat parah. Tapi orang tuanya tahu, ini lebih dari sekadar kelelahan. Saat ibunya mengganti baju Andini, dia melihat bekas-bekas cakaran di punggung anaknya. Bekas luka itu dalam dan seperti digores kuku seseorang. Padahal pintu apartemen terkunci dari dalam. Setelah kejadian itu, orang tua Andini memutuskan untuk segera membawanya pulang ke Bali.
Mereka nggak peduli lagi soal beasiswa atau kuliah. Yang penting, anak mereka selamat. Sebelum pergi, ibunya sempat menemui satpam apartemen dan menanyakan apakah ada kejadian aneh di unit itu. Satpam itu hanya menatap mereka lama, lalu berkata lirih, "Kamar itu memang sering kosong, Bu. Yang tinggal di sana biasanya nggak pernah lama." Andini tak pernah kembali ke apartemen itu. Semua barangnya dikirim lewat jasa ekspedisi, dan sebagian besar malah dibuang begitu saja. Dia tak ingin satupun benda dari tempat itu ikut ke Bali. Sesampainya di rumah, ibunya langsung membawanya ke seorang sesepuh desa yang biasa membantu menyembuhkan gangguan non-medis. Saat ritual dilakukan, tubuh Andini mendadak gemetar. Matanya menatap kosong dan bibirnya berbisik pelan, seolah berbicara dengan sesuatu yang tak terlihat. Menurut sesepuh itu, Andini telah menyentuh penjaga tempat yang seharusnya tidak diganggu. Kertas merah yang dulu dia buang, ternyata adalah jimat pelindung yang dipasang oleh penghuni sebelumnya untuk menjaga batas antara dunia manusia dan yang tak kasat mata. Begitu kertas itu dibuang, batas itu pun ikut hilang. Sosok yang menghantui Andini bukan hanya arwah penasaran, tapi entitas jahat yang sudah lama tinggal di bangunan itu. Andini menjalani proses penyembuhan selama berminggu-minggu. Ia lebih banyak diam. Setiap malam ibunya harus tidur di sampingnya, karena Andini masih sering terbangun dengan jeritan. Kadang-kadang dia masih melihat sosok itu berdiri di sudut kamar, meski semua jendela sudah ditutup dan semua pintu sudah diberi doa. Meskipun makin hari gangguannya berkurang, tapi luka di hatinya belum benar-benar sembuh. Andini kini seperti kehilangan sebagian dari dirinya. Akhirnya, dengan berat hati, Andini memutuskan untuk tidak melanjutkan kuliahnya di Jakarta. Beasiswa yang dulu sangat dia banggakan, kini tak ada artinya. Kesehatan mentalnya jauh lebih penting. Orang tuanya pun setuju. Mereka lebih memilih melihat Andini sehat dan tersenyum lagi, meski tanpa gelar sarjana. Danini mulai menjalani terapi psikolog secara rutin di Bali. Dia mulai belajar perlahan untuk menerima kenyataan dan bangkit kembali, meski jalannya panjang dan menyakitkan. Beberapa bulan kemudian, seseorang dari pihak kampus sempat menghubungi Andini, menanyakan alasan ia tidak lagi aktif kuliah, tapi Andini hanya menjawab singkat lewat email. "Saya mengalami gangguan yang tidak bisa dijelaskan di tempat tinggal saya. Maaf saya tidak bisa melanjutkan, terima kasih atas semuanya." Ia tak pernah menjelaskan lebih dari itu. Dan kisah Andini berakhir. Bukan dengan kemenangan, tapi dengan kelegaan. Bahwa ia berhasil keluar hidup-hidup dari tempat yang mengerikan itu. Sebagian orang mungkin akan menganggap ceritanya cuma halusinasi. Tapi bagi Andini, kengerian itu nyata dan akan terus menghantui kenangan tidur dan malam-malam sunyinya. Kisah Andini bukan sekadar cerita seram tentang apartemen berhantu, tapi ini juga jadi pengingat bahwa kadang kita terlalu cepat menilai sesuatu sebagai sepele. Selembar kertas merah bertuliskan huruf asing misalnya. Bagi sebagian orang mungkin itu cuma hiasan atau benda aneh yang mengganggu estetika ruangan. Tapi ternyata ada makna dan fungsi yang lebih dalam dari itu. Ada budaya, ada kepercayaan, dan ada sejarah yang tidak bisa begitu saja diabaikan, apalagi dibuang sembarangan. Seringkali, kita terlalu terburu-buru merasa aman hanya karena logika modern. Kita lupa bahwa di tempat-tempat baru, apalagi yang sudah lama berdiri dan dihuni banyak orang, ada jejak energi yang tertinggal. Gak semua hal bisa dijelaskan pakai akal sehat, dan gak semua tempat bisa kita perlakukan sama seperti rumah sendiri. Hormat dan hati-hati di tempat baru adalah kunci, karena kita nggak pernah tahu siapa yang sudah lebih dulu tinggal di sana. Selain itu, kisah ini juga jadi peringatan buat kita semua yang merantau atau hidup sendiri di kota besar. Tekanan hidup, tugas kuliah, rasa sepi, dan gangguan halus seringkali datang bersamaan. Jangan pernah ragu untuk cerita ke orang terdekat saat kamu mulai merasa ada yang nggak beres. Entah itu secara fisik atau batin, karena membiarkan diri terperangkap dalam ketakutan
bisa berdampak besar ke kesehatan mental. Andini mungkin kehilangan beasiswanya, kehilangan kesempatan besar dalam hidupnya. Tapi dia berhasil mempertahankan kewarasannya dan kembali ke keluarganya dalam keadaan selamat. Dan itu jauh lebih berharga dari apapun. Karena kadang, bertahan hidup saja sudah sebuah keberhasilan. Terutama ketika kita berhadapan dengan hal-hal yang tak terlihat. Dan itulah kisah nyata tentang Andini. Seorang mahasiswi berprestasi yang harus menukar mimpinya dengan mimpi buruk yang tak pernah ia duga sebelumnya. Sebuah apartemen kecil di Jakarta Selatan yang awalnya jadi harapan untuk masa depan, justru berubah jadi gerbang menuju kegelapan yang tak kasat mata. Kita mungkin nggak tahu berapa banyak tempat tinggal di Jakarta yang menyimpan cerita seperti ini. Dinding yang diam menyimpan bisikan, lantai yang dingin menyimpan jejak, dan entah siapa yang tinggal lebih dulu sebelum kita. Kalau kamu punya pengalaman serupa, mungkin kamu juga pernah merasakan hal-hal ganjil saat tinggal sendiri. Lampu yang berkedip tanpa sebab, suara langkah di tengah malam, atau mimpi-mimpi yang terasa terlalu nyata. Hati-hati, bisa jadi kamu bukan satu-satunya yang menempati ruangan itu. Terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, supaya kamu nggak ketinggalan kisah horor selanjutnya. Karena siapa tahu, kisah berikutnya justru lebih dekat dari yang kamu kira. Sampai jumpa di malam berikutnya, dengan kisah yang lebih gelap, lebih dalam, dan lebih menyeramkan dari yang kau kira. Dan terakhir, jangan lupa matikan lampu.